morning everyone. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi Bu. Good morning. Pagi Bu. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu. Pagi Bu. Selamat pagi, senang berjumpa dengan Bapak Ibu dan terima kasih sudah boleh bersama-sama hadir melalui Google Meet ini, dan seperti informasi yang telah disampaikan oleh Panitia SPMB Sekum YPS bahwa hari ini kita akan mendengarkan sosialisasi sistem penerimaan murid baru untuk SMA YPS Sorako. Kenalkan, saya Cereti Bahagia Ranu sebagai salah satu panitia dari SPMB SMA YPS, dan hari ini izinkan kami untuk menyampaikan beberapa hal terkait persiapan yang akan Bapak Ibu siapkan untuk mendaftarkan Ananda di SMA YPS Sorako. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini bersama-sama, mari kita tunduk, kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu, dan saya izin memperkenalkan di Meet ini ada Bapak Emmanuel Randa yang akrabnya kami sapa Pak Elman. Beliau adalah Ketua Panitia untuk SPMB SMA YPS Sorako. Dan juga di Meet ini hadir Bapak Fadli Herman, ada Pak Fadli ya, ada Pak Fadli Herman selaku Ketua Panitia Umum untuk SPMB Sekum YPS. Selamat pagi Pak. Pagi Bu Ceria, pagi Bapak dan Ibu panitia, Bapak Ibu orang tua. Dan juga telah hadir Bapak Direktur Yayasan Pendidikan Sorako, Bapak Mahmudin. Selamat pagi Pak. Pagi Bu Cer. Ya. Dan juga pagi semua Bapak Ibu. Selamat pagi. Dan juga Kepala Sekolah SMA YPS Sorako ada Bapak Hairun Sabang. Selamat pagi Pak. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sebelum kita mendengarkan sosialisasi tentang SPMB SMA YPS, kita akan mendengarkan sambutan dulu dari Direktur Yayasan Pendidikan Sorako untuk Sekum kepada Bapak Mahmudin. Kami. Suara saya terdengar Pak Fadli? Dalam jelas Pak. Saya tidak mendengar suara dari Bu Ceria. Oh iya. Terdengar Pak? Apakah sudah kedengaran suara saya Pak? Sebentar. Oh iya. Pakai handphone dulu. Ya, kita tunggu sebentar Pak ya. Halo, Bu Ceria, ya? Iya, sudah kedengaran Pak. Oke. Giliran saya ya? Iya, Baik. silakan Pak. Terima kasih Bapak Ibu semua, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita bertemu kembali secara virtual melalui sosialisasi PMB SMA YPS Sorako, di mana kita sebagai orang tua beserta didik SMP ya sebagai sasaran sosialisasi. Bapak sekalian, kami ingin menyampaikan di dalam sosialisasi ini bahwa PMB kita kali ini saya pikir tidak berbeda jauh dengan PPDB tahun sebelumnya, tetapi Bapak Ibu semua kan mengikuti PNB untuk SMP kemarin di 3 tahun yang lalu, sehingga bagaimanapun ini perlu direfresh untuk kita semua berkaitan dengan sistem penerimaan murid baru yang berlaku saat ini. Bapak sekalian, kami berharap materi yang disampaikan oleh panitia bisa kita cermati dengan baik, dan nanti sesi diskusi silakan ditanyakan jika ada hal yang perlu dipertanyakan, dan pun kalau tidak sempat untuk bertanya, kami juga sudah menyiapkan saluran komunikasi untuk bisa bertanya langsung. Bahkan pun panitia menyiapkan tim yang bisa mendampingi kita pada saat proses pendaftaran, sehingga semuanya kita harapkan bisa berjalan dengan baik. Yang tentu yang kita sangat harapkan adalah persyaratan segera agar kita bisa mengikuti ataupun mendaftar lebih awal supaya urusan dengan PNB ini bisa lebih cepat kelar. Bapak sekalian, tentu nanti yang sedikit akan berbeda dari PNB kita ini adalah
berkaitan dengan prestasi. Untuk jalur prestasi kita ada sedikit perlakuan yang kita lakukan sebelum adik-adik kita, anak-anak kita semua mendaftar. Jadi kita akan melakukan kurasi lebih awal tentang prestasi untuk memastikan bahwa memang prestasi yang ingin diajukan di dalam PND ini prestasi yang bisa diakui di dalam PND SMA YPS maupun di sekolah YPS. Kemudian tentu yang kedua, Bapak sekalian, karena kuota kita terbatas, tetapi kuota kita tahun ini itu adalah pas dengan kuota yang berbeda dengan dua tahun sebelumnya. Jadi saat ini di SMA akan membuka 6 rombongan pelajar, sehingga daya tampungnya menjadi bukan 160 tapi menjadi 192 ya. Sehingga kami berharap ini semakin besar peluang bagi anak-anak kita dari SMP YPS untuk bisa lolos di dalam kuota PND di SMA YPS. Namun demikian Ibu Bapak sekalian, poin juga yang penting untuk kita pahami di sini adalah nanti bila anak-anak kita tidak tertampung di dalam PND, itu status cadangan pun masih ada, tetapi urutan-urutan status cadangan itu nanti akan berakhir ketika PND ini di closing gitu. Dan closingnya kita sudah jadwalkan di tanggal 31 Juli. Sehingga setelah 31 Juli kami berharap semuanya sudah fokus belajar di sekolah di mana mereka diterima. Kemudian Bapak sekalian juga hal yang kita harapkan bisa lebih awal adalah pendaftaran ulang. Jadi nanti pendaftaran ulang kita akan di awal setelah selesai pelaksanaan ujian sekolah SMP. Oleh karena kita perlu segera mendapatkan kepastian untuk pemesanan bahan belajarnya anak-anak kita ya, khusus pada pemesanan buku Cambridge ya, Cambridge Learning Resources-nya, karena waktu pemesanan dan tiba di sekolah itu paling cepat 3 bulan. Karena percetakan buku ada di Kuala Lumpur, sehingga proses pemesanan dan semua proses-proses perjalanannya sampai di sekolah butuh waktu. Sehingga kalau kita ingin menargetkan bulan Juli bukunya tiba, maka seharusnya bulan ini atau paling lambat bulan April itu pemesanan sudah dilakukan oleh orang tua. Karena Bapak sekalian juga kami perlu sampaikan bahwa tema saat ini adalah tahun kedua nanti mengimplementasikan Cambridge Learning Resources, dan tentu harapan kita anak-anak kita semua bisa mendapatkan manfaat dengan adaptasi kurikulum internasional ini ke dalam pembelajaran kita, khususnya pada 3 mata pelajaran utama yang saat ini kita fokuskan. Dan tentu Ibu Bapak sekalian, hal yang juga sangat penting bagi kami di manajemen sekolah umum YPS, terkhusus di SMA, bahwa ketika anak kita diterima, itu anak kita sudah harus kita minta untuk menentukan pilihan. Nanti rencana studinya mau kemana, lanjutnya kemana, program studinya apa, sehingga asesmen-asesmen itu akan banyak terlibat dilakukan oleh anak kita. Tentu semua yang kita harapkan ini adalah, harapan kita adalah lebih cepat anak-anak kita bisa diarahkan untuk memenuhi persyaratan untuk masuk di program studi ataupun perguruan tinggi yang anak-anak kita harapkan. Sehingga proses pendampingan itu bisa lebih baik. Nah, tentu di sana ada support yang kita butuhkan, sehingga di PNB ini ada beberapa pernyataan yang kita harus siapkan dari orang tua yang harus disetujui oleh orang tua, terutama berkaitan dengan dukungan untuk adopsi pembelajaran Cambridge ya di SMA. Tentu anak-anak kita ini kita harapkan bisa mengikuti proses apa itu misalnya ya, tentu pengenalan sumber belajar. Kemudian kedua, jika anak-anak kita rupanya masih membutuhkan mengupgrade kemampuan bahasa Inggrisnya, kita tentu berharap orang tua juga bisa mendukung anak-anak kita
untuk mengembangkan kemampuan bahasa Inggrisnya. Apakah itu melalui les, privat, dan semacamnya gitu. Atau boleh jadi di kemampuan numerikalnya atau logik matematiknya, sehingga kita berharap anak-anak kita benar-benar disiapkan untuk bersaing, berkompetisi dengan kemampuan dasar yang baik gitu. Kemudian itu yang kedua, Bapak sekalian, ada dukungan device untuk personal device untuk pembelajaran digital. Tapi kalau dari SMP IPS kami yakin ini bukan masalah karena di SMP kita sudah mulai dari kelas 7 ya. Sehingga masuk di SMA kami berharap budaya itu mulai tahun ini akan kita perketat, pertegas untuk memastikan Bapak Ibu, untuk memastikan keamanan dan kenyamanan anak-anak kita di dalam proses belajar di sekolah. Tentu juga hal yang lebih baik yang kita harapkan adalah anak-anak kita terbiasa dengan menjadi masyarakat digital yang baik, yang menjunjung tinggi adab, sehingga anak-anak kita kelak di masa depan ketika dia kuliah dimanapun, itu tidak akan menjadi masalah atau dia sudah menjadi bagian dari warga masyarakat digital yang memang benar-benar sudah paham dengan semuanya. Sehingga kami yakin dan percaya bahwa dengan kemampuan anak-anak kita di sekolah SMA IPS, ya, itu mereka bisa beradaptasi dimanapun. Itu yang kami harapkan. Tentu juga Bapak sekalian, harapan kita para anak-anak kita juga bisa terlibat di dalam program-program orientasi karir, ya, sehingga anak-anak kita benar-benar masuk di SMA IPS itu kita sudah mengkondisikan sebagai pra-university. Ya, jadi pra-university ini sehingga anak-anak kita iklim akademiknya akan semakin kita tumbuhkan. Ini yang kita harapkan support dari orang tua, sehingga mindset yang selama ini ada pada diri orang tua bahwa tanggung jawab untuk pendampingan ataupun proses belajar anak kita sepenuhnya diserahkan kepada sekolah, dalam hal ini guru, itu sudah harus ditinggalkan. Semua kita, baik orang tua maupun sekolah, harus mengambil peran masing-masing untuk sekolah melalui program-program yang kita tentu sudah siapkan, dan kita juga berharap support dari orang tua, bukan sekedar pembiayaan, tapi kita juga harapkan perhatian dan juga ikut berkolaborasi, karena hanya dengan kolaborasi yang baik antara kita sebagai orang tua dan guru di sekolah, ya, kalau bisa berkolaborasi dengan baik, anak-anak kita ini akan mendapatkan support sistem yang baik untuk diantarkan menuju ke masa depan. Itu harapan kami semua, dan mudah-mudahan sistem PMD ini bisa menjadi pintu ataupun awal yang akan mengantarkan anak kita menuju ke masa depan. Demikian yang saya ingin sampaikan, Bu Ceria dan Bapak sekalian. Terima kasih panitia PMD SMA IPS dalam hal ini diketuai oleh Pak Elman bersama dengan tim Bu Ceria, dan panitia PMD Sekum Pak Fadil Redman beserta dengan kepala-kepala sekolah. Terima kasih untuk semua. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan bisa dicermati materinya dan PMD ini bisa diikuti dengan baik. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi untuk semua. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Mahmudin selaku Direktur Umum Yayasan Pendidikan Sorako untuk sambutan dan juga insight tentang Yayasan Pendidikan Sorako. Dan kita akan langsung ke sosialisasi SPMB untuk SMA IPS kepada Ketua Panitia Bapak Emanuel Randa. Kami silakan. Terima kasih Bu Ceria atas kesempatannya. Yang kami hormati Bapak Mahmudin selaku Direktur, Bapak Fadli Herman sebagai Ketua Umum, Bapak Herun Sabang sebagai Kepala Sekolah kami. Mohon izin kami melakukan presentasi. Apakah sudah terlihat slide presentasinya? Iya, sudah. Oke, baik. Kita mulai ya Bapak Ibu, calon orang tua siswa SMA. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Kita mulai presentasinya untuk menjadi informasi awal bagi kita untuk menyekolahkan anak-anak kita di SMA IPS. Jadi kita akan memasuki nanti untuk anak-anak kita adalah tahun ajaran 2026-2027. Nah, hal-hal yang kita akan bicarakan nanti itu ada konteks, ada dasar-dasar hukum, mengapa kita lakukan ini,
lalu informasi tentang daya tampung SMA YPS tahun ini, dan ketentuan-ketentuan, lalu kapan kita mulai waktu pendaftaran hingga proses sampai selesai, tata cara melakukan pendaftaran, tes seleksi akademik, pengumuman hasil seleksi akhir, kapan kita pendaftaran ulang, prosedurnya gimana, dan konsultasi yang tersedia bagi calon pendaftar. Kita mulai memberi frame tentang sekolah kita, visi misi Sekolah Umum YPS, menjadi pembelajar sejati yang berkarakter unggul dan berdaya saing global. Maka kita harapkan anak-anak kita itu menjadi pembelajar sejati, bukan hanya belajar dan belajar, tapi punya karakter dan punya kualitas yang bisa bersaing secara global. Konteksnya, Ibu, Bapak, calon orang tua siswa, jumlah calon murid sekolah umum YPS dari waktu ke waktu itu semakin dinamis karena ada pertumbuhan pekerja PT PAL Indonesia, pegawai YPS, serta perkembangan pendidikan di 4 kecamatan pemberdayaan PT VI. Dan daya tampung sekolah umum YPS yang terbatas tentu saja tidak dapat mengakomodasi semua anak pekerja PT VI, pegawai YPS, untuk sekolah di Sekum YPS. Penyesuaian terhadap kebijakan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, maka kita ikuti apa yang digariskan oleh pemerintah melalui aturan-aturan yang diberikan. Lalu konteks berikutnya, penyesuaian terhadap program sekolah unggulan bertaraf internasional. Kita sebut SUBI, maka sekolah kita juga harus ikut dalam kebijakan-kebijakan yang ditentukan untuk kemajuan anak kita. Berdasarkan kondisi poin 1, 2, 3, dan 4 di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan sistem penerimaan murid baru di Sekum YPS, agar tercipta layanan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. Dasar hukumnya, pertama, kita berpegang pada Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Ketiga, ada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 22 tahun 2023 tentang standar sarana prasarana pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Keempat, ada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 3 tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, maka itu menjadi acuan kami juga. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah nomor sekian-sekian tentang Sistem Penerimaan Murid Baru tahun 2026-2027. Maka ini adalah yang terbaru yang kita ikuti. Nah, ini informasi untuk kita Ibu Bapak sekalian. Tahun ini untuk SMA Sorako, kita akan menerima jumlah rombel, jumlah kelas itu 6 kelas. Setiap kelas itu maksimal 32 siswa, 32 kursi. Daya tampung kita untuk tahun ini 192 siswa. Sekali lagi Ibu Bapak, daya tampung kita 192. Ini cukup besar. Ketentuan SPMB SMA YPS. Nah, ini yang perlu kita cermati Ibu Bapak, ketentuan-ketentuan. Yang pertama, 80% daya tampung sekolah diperuntukkan bagi anak pekerja PT VI, pegawai YPS, POH luar, dan POH lokal. Semua sama. Lalu 15% daya tampung sekolah diperuntukkan bagi anak masyarakat lokal terdampak. 5% daya tampung sekolah diperuntukkan bagi anak pekerja PT VI, pegawai YPS, baik POH luar maupun POH lokal, anak masyarakat lokal terdampak, alumni sekolah di 4 kecamatan wilayah pemberdayaan PT VI, jadi ada batasannya. Dan anak masyarakat umum, alumni, juga alumni dari sekolah di 4 kecamatan wilayah pemberdayaan PT VI
yang berprestasi. Apa itu prestasinya? Bisa akademik, bisa non-akademik. Nah, syarat-syarat prestasinya, yang pertama, prestasi akademik minimal juara 1, 2, atau 3 pada tingkat provinsi. Tingkat provinsi ya Ibu Bapak, pada lomba mata pelajaran, lomba karya tulis ilmiah, dan sejenisnya. Atau kalau dia non-akademik, prestasinya minimal juara 1, 2, atau 3 juga tingkat provinsi pada lomba bidang olahraga, bidang seni, dan sejenisnya. Dan nilai rata-rata raport minimal 85. Kita menggunakan skala nilai 0 sampai 100. Keempat, kriteria calon peserta didik. Yang pertama, anak-anak pekerja PTVI, pegawai YPS, POH luar. Anak pekerja PTVI, pegawai YPS, POH lokal Sorowako. Anak masyarakat lokal terdampak yang dibuktikan dengan surat keterangan, maka nanti tentu harus valid dengan surat keterangan. Anak masyarakat umum yang berprestasi dari sekolah di 4 kecamatan wilayah pemberdayaan PTVI, itu khusus untuk jalur prestasi. Jadi poin D ini khusus untuk adik-adik yang akan mengambil melalui jalur prestasi. Berikut, memiliki bukti prestasi. Jadi prestasinya harus ada bukti. Apa buktinya? Ada sertifikatnya, ada piagamnya, ada piala, ada trofi, medali, disertai surat keterangan prestasi dari sekolah. Sekali lagi, poin E ini khusus untuk jalur prestasi. Berikut, anak-anak kita telah lulus atau saat ini sedang duduk di kelas 8. Ya, kalau untuk SMA. Sorry, kelas 9 untuk SMA. Berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2026. Dan lulus seleksi administrasi, nanti berkas-berkas semua itu. Lalu lulus seleksi portofolio khusus jalur prestasi. Portofolionya apa tadi yang kita sebutkan itu ya, sertifikat-sertifikat bukti prestasinya. Lalu lulus tes seleksi akademik yaitu literasi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, serta numerasi. Ada 3 poin utama dalam tes akademik itu ya, Ibu Bapak. Sekali lagi, literasi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, serta numerasi. Numerasi tidak berarti matematika toh, berarti ada hal-hal lain yang terkait dengan numerasi. Nah, ini yang kita presentasikan tadi, kita boleh lihat warna hijau 80%, orange 15%, dan sisanya prestasi itu 5%. Jadi pekerja PTVI dan YPS, Poliwako itu 80%, MLT 15%, jalur prestasi 5%. Tentu saja semua untuk prestasi juara 1, 2, 3, tingkat provinsi minimal, lalu ada rata-rata raport minimal 85. Nah, Bapak Ibu, jadi perhatian kita mulai pendaftaran itu pada tanggal 26 Maret. 26 Maret sampai tanggal 8 April 2026. Sekali lagi, mohon diingat betul-betul supaya tidak ada lagi yang terlewat informasi dan terlambat. Kita mulai 26 Maret sampai dengan 8 April 2026. Gimana cara pendaftarannya, tempat pendaftarannya? Silakan mengunjungi pendaftaran kita lakukan secara online. Silakan masuk ke dalam portal di YPS. Ini ada, kita tampilkan di sini portalnya. Silakan nanti kita masuk melalui portal resmi ini. Cara pendaftarannya. Formulir pendaftaran unit sekolah pelaksana tahun 2026 ini dapat diakses melalui portal resmi ini yang saya sebutkan tadi, Ibu-ibu, Bapak-bapak, https://pmb.yps.sch.id. Baca terlebih dahulu informasi tentang SPNB,
sekum dan informasi khusus tentang SPMB tingkat sekolah yang akan didaftar. Karena kita mau mendaftar di SMA, maka yang kita juga baca nanti selain informasi umum, informasi yang khusus untuk SMA. Lalu, pendaftar disarankan menggunakan browser Google Chrome. Kan ada Mozilla dan lain-lain, kita sangat menyarankan, karena kita pakai Google, maka kita pakai menggunakan browser Google Chrome. Lalu pendaftar disarankan login menggunakan akun Google atau email yang pakai gmail.com. Nanti ada yang tanya, Pak, berarti harus buat ini ya, akun Gmail? Ya, harus akun Gmail dipakai biar kita sinkron. Apa saja dokumen-dokumennya yang diperlukan? Yang perlu kita siapkan karena kita akan upload nanti, akan kita unggah. Yang pertama, akte kelahiran, kartu keluarga, pas foto calon peserta didik, surat keterangan duduk di kelas akhir. Ini kan anak-anak kita kan belum ujian nih, belum ada ijazahnya, maka kita perlu validasi dari sekolah bahwa memang anak kita ini sedang ada di SMP kelas 9. Apalagi batch number atau nomor pegawai orang tua, khusus untuk pendaftar jalur anak pekerja PTVI dan pegawai YPS. Surat rekomendasi dapat mengikuti kelas reguler dari pusat terapi. Ini untuk apa? Khusus untuk calon peserta didik anak berkebutuhan khusus. Pernyataan orang tua tentang kesediaan tetap menjalani terapi jika memang terapinya masih berlangsung, dan pernyataan kesediaan menyiapkan shadow teacher. Maka shadow teacher akan disiapkan sendiri oleh orang tua. Berikut, ada surat keterangan masyarakat lokal terdampak yang telah diverifikasi oleh pihak External Relation PTVI. Ini apa? Khusus untuk pendaftar jalur masyarakat lokal terdampak. Gimana tata cara pendaftarannya lagi? Sertifikat, piagam, piala, trofi, medali, khusus untuk pendaftar jalur prestasi yang baik akademik maupun non-akademik itu tadi ya Ibu Bapak. Surat keterangan berprestasi dan perhitungan rata-rata nilai raport. Apa yang dihitung? Aspek pengetahuannya, kognitifnya dari sekolah asal. Ya, itu berlaku untuk jalur prestasi. Raport aspek pengetahuan 5 semester terakhir, mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan bahasa Inggris, khusus untuk pendaftar SMA. Surat pernyataan kesiapan dukungan personal device untuk pembelajaran digital. Maka kita orang tua benar-benar harus siap mendukung anak-anak kita untuk device-device yang dibutuhkan untuk pembelajaran di SMA, supaya proses anak kita belajar nanti bisa mengikuti dengan baik dengan sistem dan teknologi yang diterapkan di SMA. Perlu juga surat pernyataan kesiapan mendukung pembelajaran kurikulum Cambridge. Apa itu? Seperti diungkapkan tadi di awal oleh Bapak Direktur, ada beberapa hal yang wajib memang kita sediakan untuk mendukung pembelajaran kurikulum Cambridge agar anak-anak kita tidak tertinggal. Berikut, bagaimana tata cara pendaftaran? Langkah-langkah apa yang perlu dilakukan? Pastikan dokumen-dokumen yang sudah disebutkan tadi tersimpan dalam bentuk file PDF. Sekali lagi, Ibu Bapak, di-save, disimpan dalam bentuk file PDF. Kecuali untuk pas foto, kita menggunakan format JPEG atau JPG. Serta terbaca dengan jelas pada perangkat, komputer, atau handphone yang akan digunakan saat kita nanti mengisi formulir pendaftaran. Pertama, caranya, waktu kita mulai mendaftar, ya masuk di aplikasi, pilih menu pendaftaran awal dan unit sekolah yang akan didaftar. Kita akan mendaftar di SMA, maka yang kita pilih nanti di sana adalah SMA. Buka dan isi formulir pendaftaran secara lengkap dan sesuai. Apa yang diminta diisi, kita isi sesuai permintaan form. Setelah isian formulir terkirim, silakan cek lagi data inputan formulir pada kotak masuk email yang digunakan saat mengisi formulir pendaftaran. Makanya Ibu Bapak,
Email yang digunakan harus benar-benar email yang anak-anak tahu passwordnya. Jangan sampai nanti belakangan kehilangan orientasi terhadap password, maka kita pun juga akan mendapat masalah. Jadi anak-anak kalau perlu di-save betul itu emailnya ya, passwordnya. Karena yang kita menggunakan untuk mendaftar, itulah yang akan kita gunakan email yang sama dalam proses selanjutnya. Data pendaftar awal yang masuk pada setiap unit sekolah pelaksana PMB Sekom YPS dapat dicek pada menu resume pendaftaran awal. Jika data inputan yang telah dikirim akan diubah, karena mungkin, aduh ada yang salah isi nih, oh ada yang perlu saya lengkapi, maka proses perubahan data dapat dilakukan dengan cara masuk kembali ke dalam formulir pendaftaran, lalu lakukan edit tanggapan, edit respons biasanya ya, sebelum berakhirnya masa pendaftaran awal. Harus sebelum berakhir masa pendaftaran awal, karena ada batas waktunya juga. Nomor pendaftaran akan dikirim kepada pendaftar setelah berakhirnya masa pendaftaran. Jadi ditunggu dulu selesai masa pendaftaran dan dikirim melalui apa? Sekali lagi Ibu Bapak ingat email dan password. Kita kirim melalui email yang digunakan pada saat kita mengisi formulir pendaftaran. Jadi tidak berubah-berubah tuh emailnya. Email yang sama, maka memang kita tekankan harus ingat passwordnya. Nah, gimana jalur-jalur pendaftarannya? Kita ada 4 warna Ibu Bapak. Formulir warna biru diperuntukkan untuk anak pekerja PTVI atau pegawai YPS POH luar. Formulir merah diperuntukkan bagi calon peserta didik yang orang tua penanggung karyawan PTVI atau pegawai YPS, Poliwako, POH lokal. Itu merah ya, jadi biru untuk POH luar, merah untuk POH lokal. Warna kuning, formulir kuning ini untuk calon peserta didik yang orang tua penanggung adalah melalui jalur masyarakat lokal terdampak sesuai dengan tingkat sekolahnya. Dan untuk prestasi ada formulir hijau, jalur prestasi bagi alumni sekolah di 4 kecamatan wilayah PTVI. Tadi itu syaratnya minimal juara 3 medali perunggu provinsi, nilai rata-rata 85. Jadi bisa juara 1, juara 2 dan seterusnya ya. 3. Verifikasi data dan dokumen pendaftaran. Nah, tadi kan sudah mengumpulkan data-datanya melalui form pendaftaran. Nah, itu data dan dokumen pendaftar akan kami verifikasi sebagai proses seleksi berkas administrasi mulai tanggal 10 sampai 17 April 2026 oleh tim verifikasi kami. Apa yang akan kami verifikasi? Pertama, data diri calon peserta didik serta data prestasi pendaftar jalur prestasi akan diverifikasi oleh panitia PMB unit sekolah. Jadi anak-anak Bapak Ibu nanti akan diverifikasi oleh tim SMA. Apalagi yang perlu diverifikasi, data orang tua penanggung calon peserta didik anak kerja PTVI akan diverifikasi oleh tim Human Capital Directorate HR Operation Departemen PTVI. Jadi nanti yang anak karyawan PTVI akan diverifikasi oleh tim HR. Data orang tua penanggung calon peserta didik anak pegawai YPS diverifikasi oleh siapa? Tim bagian kepegawaian YPS. Jadi sesuai tempat kerja masing-masing. Gimana data orang tua penanggung calon peserta MLT? Siapa yang verifikasi? Akan diverifikasi. Tim External Relation PTVI. Ya, jadi masing-masing ada skopnya, ada verifikatornya sesuai dengan karyawan kah, YPS kah, atau MLT kah. Kapan diumumkan? Pengumuman hasil seleksi berkas ya, seleksi berkas, ini baru berkas. Pengumuman hasil seleksi data dan dokumen pendaftaran sebagai hasil seleksi berkas administrasi dilakukan pada tanggal 20 April. Diingat lagi Ibu Bapak, kita standby menunggu pengumumannya. Tanggal, ini pengumuman berkas ya,
tanggal 20 April 2026. Gimana caranya taunya? Akan dikirim melalui email, sekali lagi yang digunakan pada saat pendaftaran. Lihat emailnya, cek inbox-nya, kotak masuknya. Pada tanggal 20 April di email anak-anak yang digunakan pada saat pendaftaran. Nah, setelah itu akan dilakukan seleksi akademik. Ketentuan seleksi akademik. Proses seleksi melalui perengkingan hasil tes kemampuan dasar. Dan ini wajib diikuti untuk anak-anak kita yang mau masuk di SMA. Apa aja itu yang diteskan? Ada literasi bahasa Indonesia, ada literasi bahasa Inggris, dan numerasi tentang angka. Sekali lagi, tidak tok murni hanya matematika. Ada aplikasi-aplikasi hitungan lainnya. Kapan dilakukan? Untuk kita SMA, tanggal, catat ibu-ibu, bapak-bapak, tanggal 23 April 2026. Jadi ada jeda waktu beberapa hari. Kita kan pengumuman 20 April ya ibu bapak. Lalu kita persiapan sana-sini, mungkin untuk lihat ruang tes dan segalanya. Kita tesnya tanggal 23 April untuk SMA. Pengumumannya kapan? Hasil tes itu, kemampuan dasar itu, pada hari yang sama. Ibu Bapak, tanggal 23 April 2026. Oke, kita akan lihat di tanggal 23 April 2026. Itu hasil seleksinya. Tentu akan ada juga catatan resmi dikirim melalui email. Boleh juga dilihat melalui portal resmi PMB YPS. Setelah dinyatakan, waduh lulus ini, sudah syukur, lulus tes kemampuan dasar. Proses berselanjutnya harus melakukan pendaftaran ulang. Jadi kita lihat jadwal pendaftaran ulang untuk kita SMA tanggal berapa. Diberi waktu tanggal 11 sampai dengan 15 Mei 2026. Itu ada beberapa hari, 1 minggu kerja ya. 11 sampai dengan 15 Mei. Harus melakukan pendaftaran ulang pada rentang waktu tersebut. Apa-apa yang dilakukan nih dengan pendaftaran ulang? Yang pertama ketentuannya. Lulus seleksi akhir pada unit sekolah pelaksana PMB Sekum YPS tahun ajaran 2026-2027. Yang kedua, ada surat keterangan telah mengikuti ujian satuan pendidikan atau ijazah dari sekolah asal, khusus untuk yang mau masuk SMA. Jadi benar-benar ini sudah ada bukti bahwa mereka sudah mengikuti ujian di SMP-nya masing-masing. Calon peserta didik yang lulus seleksi akhir dan tidak melakukan pendaftaran ulang, sesuai jadwal yang telah ditentukan, maka yang bersangkutan dinyatakan, bukan dianggap ya Ibu Bapak, dinyatakan mengundurkan diri. Kuota calon peserta didik yang mengundurkan diri akan diisi oleh siapa? Oleh calon peserta didik cadangan, sesuai dengan jalur pendaftaran, urutan peringkat, dan mekanisme pengisian kuota PMB YPS tahun 2026-2027. Bagaimana caranya? Pemanggilan cadangan untuk mengisi kuota kosong akan dilakukan melalui telepon, WA, email 2 hari setelah penutupan pendaftaran ulang. Jadi tertutup dulu, selesai dulu batas waktu pendaftaran ulang, 2 hari setelah itu baru dilakukan pemanggilan cadangan. Makanya handphonenya, WA-nya harus aktif, emailnya terutama, jangan sampai sekali lagi kami tekankan lupa passwordnya atau lupa emailnya malah. Cara pendaftaran ulang. Formulir pendaftaran ulang unit sekolah pelaksana PMB Sekum YPS 2026 boleh dapat diakses melalui portal resmi PMB YPS. Itu ada tercantum di situ ya Ibu Bapak. Lalu, baca terlebih dahulu informasi khusus tentang pendaftaran ulang PMB tingkat sekolah yang didaftar. Pendaftar disarankan menggunakan browser
Google Chrome seperti kami tekankan di awal tadi ya Ibu Bapak. Pendaftar disarankan login, sekali lagi login, menggunakan akun Google atau email gmail.com yang digunakan pada saat pendaftaran awal. Ini makanya Ibu Bapak kenapa dari tadi kami tekankan email yang sama, email Gmail, ya, supaya tidak ada komunikasi yang tidak tersampaikan. Siapkan dokumen surat keterangan telah mengikuti ujian, satuan pendidikan atau ijazah dari sekolah asal. Berarti nanti kami terima, oh ada surat keterangan ini dari SMP-nya, sudah mengikuti ujian sekolah. Jika pada saat itu belum ada ijazah. Pastikan dokumennya sudah tersimpan dalam bentuk file PDF. Sekali lagi PDF yang dapat terbaca dengan jelas pada perangkat komputer atau handphone yang akan digunakan untuk mengisi formulir pendaftaran ulang. Pilih menu pendaftaran ulang dan unit sekolah yang didaftar. Berarti kita pendaftaran ulang, terus pilih di situ nanti SMA. Buka dan isi formulir pendaftaran ulang secara lengkap dan sesuai. Setelah isian formulir terkirim, silakan cek lagi data inputan formulir di mana pada kotak email yang digunakan pada saat pendaftaran. Sekali lagi pentingnya email ya. Data pendaftar ulang yang masuk pada setiap unit sekolah pelaksana PMB Sekum YPS dapat dicek pada menu resume pendaftaran ulang. Nah, sementara proses ini berlangsung, Ibu Bapak, jika ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan, yang belum terlalu jelas, selain kita punya kanal-kanal resmi, untuk di SMA boleh menghubungi Pak Elman, nomor HP-nya ada di situ, 0852 9971 2989. Kontak lengkap untuk konsultasi dan pengaduan unit pelaksana PMB Sekum YPS dapat dilihat pada portal, sekali lagi portal resmi PMB YPS, https://pmb.yps.schs.id. Nah, ini kan masih berproses terus ini Ibu Bapak. Bagi calon pendaftar yang mengalami kendala atau kesulitan dalam melakukan pendaftaran online, panitia, terkhusus kita SMA, sudah menyiapkan tim pendampingan. Calon pendaftar dapat menghubungi nomor kontak tim pendamping unit sekolah, serta dapat hadir langsung ke sekolah untuk konsultasi dan pendampingan. Kapan? Mulai Senin 30 Maret 2026 sampai Rabu 8 April di jam kerja. Kita ambil waktunya jam 8 sampai jam setengah 4. Di mana? Karena kita SMA, berarti kita akan datang ke SMA. Ada tim nanti yang akan menerima kita untuk konsultasi. Demikian sampai di sini Ibu Bapak, presentasi sosialisasi dari kami. Saya kembalikan ke Ibu Ceria. Baik, terima kasih banyak Pak untuk insight dan juga informasi terkait SPMB khususnya di SMA YPS Rako, dan Bapak Ibu sudah untuk informasi tambahan lagi, nantinya Bapak Ibu boleh mengunjungi portal SPMB, pmb.yps.sch.id, sudah dikirimkan di chat, dan juga boleh melihat media sosial dari Sekum YPS, SMA YPS Rako di Instagram dan juga Facebook. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam question and answer. Bapak Ibu, jika ada pertanyaan terkait dengan SPMB SMA YPS, boleh raise hand dan juga boleh mengirimkan pertanyaan di chat. Silakan Bapak Ibu, ada yang perlu ditanyakan? Oke, yang pertama Ibu Hadrawati, kemudian yang kedua Ibu Rahmawati. Silakan yang pertama Ibu Hadrawati, kan? Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Mem Ceria. Yang saya ingin tanyakan tentang proses tes. Mungkin di pertanyaan saya, pada saat proses itu pembuatan soalnya, apakah dari pihak sekolah SMP atau SMA? Dan mungkin pertanyaan selanjutnya untuk di pihak sekolah SMP, apakah ada
dibuatkan anak-anak pelatihan khusus, kelompok belajar khusus untuk menghadapi tes masuk SMA, seperti itu. Itu saja, Mem Ceria, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Hadrawati. Pak Elman langsung dijawab ya. Yang pertama terkait pembuatan soal oleh siapa, dan untuk yang kedua kelompok belajar mungkin nanti Pak Fadli selaku Kepala SMP PS bisa menjawab. Silakan Pak Elman. Ya, baik, terima kasih Ibu Ceria. Untuk soalnya itu kita melalui beberapa tahap, sudah dibentuk tim pembuat soal, maka nanti ada tim yang merangkai soal itu, dan soal itu tidak serta-merta begitu saja, akan diverifikasi lagi. Jadi ada tim verifikator soal yang benar-benar mencermati soal ini sehingga benar-benar valid untuk dipakai menjadi alat tes. Itu dari tim SMA, akan ada tim masing-masing. Nah, untuk pertanyaan kedua, monggo silakan Pak Fadli, SMP. Iya, baik. Terima kasih Pak Elman, terima kasih Bu Ceria, Bu Hadrawati yang bertanya ya. Ini pertanyaan yang bagus sekaligus informasi buat Bapak dan Ibu semua calon pendaftar anak kita yang akan mendaftar ke SMA ya. Khusus untuk persiapan ke mengikuti tes seleksi akademik di SMA YPS, itu kita sudah jadwalkan untuk pembinaan intensif, ada sesi pembinaan bagi anak kita di SMP setelah ujian TKA, setelah tes kompetensi akademik. TKA kita laksanakan di 12-13 April, Bapak dan Ibu. Kemudian pekan berikutnya kita fokuskan persiapan anak-anak kita untuk bimbingan, tes seleksi akademik untuk SPMB SMA, dan juga persiapan untuk ujian sekolah. Demikian, terima kasih. Nah, saya tambahkan. Namun orang tua dan anak-anak tidak harus menunggu sampai selesai TKA, Bapak dan Ibu. Pemerintah sudah menyiapkan laman untuk uji coba. Jadi anak-anak kita bisa kita arahkan untuk banyak berlatih, latihan soal langsung dari laman atau website Pusmendik Kemdikbud. Nah, di situ ada contoh-contoh soal TKA ya. Jadi Bapak dan Ibu silakan diakses. Ini open source ya, bisa diakses oleh siapapun, kapanpun, dimanapun. Nah itu di chatroom Pak Irfan sudah masukkan peranalannya. Silakan Bapak Ibu salin dan dorong anak-anak kita untuk banyak berlatih mengerjakan soal yang ada di laman itu. Namun itu bukan satu-satunya sumber ya, banyak sumber lagi untuk drilling, untuk latihan mengerjakan soal. Ya, jadi ada pembinaan yang kita jadwalkan di sekolah, dan juga ada silakan melakukan persiapan secara mandiri dari beberapa referensi yang ada, sumber yang ada. Terima kasih Bu Ceria, Pak Elman. Baik, terima kasih Pak Fadli. Itu pertanyaan untuk Bu Hadrawati. Ada tambahan Ibu? Sudah aman ya? Iya, aman. Iya, baik. Makasih banyak Bu. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang kedua dari Bu Rahmawati. Kami persilakan. Silakan Bu. Ya, makasih banyak sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Rahmawati saya dari tim Mampu ini Bu. Mohon maaf sebelumnya karena saya agak telat tadi masuknya ke ruang meeting. Yang saya ingin perjelas terkait dengan formulir, ada tadi beberapa warna biru, merah, hijau. Jika anak-anak yang mendaftar itu anak karyawan, formulirnya sudah tepat menggunakan warna biru ya? Dan kemudian formulir yang digunakan itu apakah yang Basinas dalam bentuk Basinas file atau formulir yang bentuknya seperti apa Pak? Kemudian yang kedua terkait dengan POH lokal itu maksudnya seperti apa ya? Kemudian jika anak-anak kan saat ini belum melakukan TKA dan belum ujian, untuk kelengkapan pendaftarannya nanti, apakah hanya menggunakan surat keterangan dari sekolah asal, misalnya surat keterangan bahwa dia telah mengikuti ujian, atau seperti apa Pak? Barangkali seperti itu dulu Pak. Makasih banyak. Assalamualaikum. Salam, baik, terima kasih banyak.
Pak Elman, saya ulang kembali pertanyaannya Ibu Rahmawati tadi. Yang pertama, jika anak karyawan, apakah menggunakan formulir merah atau biru? Kemudian bisa mungkin dijelaskan tentang jenis formulirnya, kemudian apa yang dimaksud dengan POH lokal, itu untuk formulir merah, dan bagaimana dengan surat keterangan? Oh, ada yang selanjutnya lagi jenis formulirnya. Apakah menggunakan business file atau apa untuk pengisian formulir? Dan juga terkait surat keterangan, apakah hanya surat keterangan saja yang diupload atau ada tambahan lain? Silakan, Pak. Boleh. Pak Irsan, boleh ditampilkan slide tentang warna-warna formulir tadi. Jadi Ibu, saya menjelaskan sambil Pak Irsan menampilkan. Ya. Nah, ini dia. Tentang warna. Warna biru, formulir biru ini untuk karyawan PT Vale atau pegawai YPS atau Poliwako, POH luar. POH itu point of hire. Dia diterima di mana, Ibu? Apa diterima di luar Sorowako kah? Kalau dia diterima di luar Sorowako, kontraknya, perjanjiannya dengan pemberi kerja waktu itu dalam hal ini PT VI atau YPS atau Poliwako. Kalau dia di luar Sorowako, maka dia menggunakan formulir biru. Nah, formulir merah juga untuk karyawan PT VI, karyawan YPS, dan karyawan Poliwako, tetapi yang POH lokal yang diterima di Sorowako ini. Nah, gimana cara taunya? Kalau memang kita belum terlalu jelas, boleh tanya. Kalau karyawan PT VI, boleh ke HR. Ditanyakan POH saya bagaimana. Atau kalau orang YPS atau karyawan Poliwako, boleh silakan ke bagian kepegawaian. Jadi POH. Sekali lagi Ibu, POH biru itu untuk karyawan yang POH luar di luar Sorowako, dan merah untuk karyawan PT VI, YPS, dan Poliwako yang diterima di lokal di Sorowako ini. Pakai folder enggak? Ada nanti di saat formulir pendaftaran itu ada pemilihan warna foldernya, warna formulirnya. Itu yang berikut tadi apa, Bu? Cek. Jenis filenya, Pak. Ya, kita akan memilih nanti di formulir pendaftaran. Baik, Ibu Rahmawati ada lagi. Jadi nanti itu file akan dimasukkan sesuai dengan, jadi dalam form itu akan dimasukkan berkas satu persatu sesuai dengan nama filenya. Jadi untuk lebih memudahkan Bapak Ibu mengisi formulir nanti, mohon untuk memberi nama pada setiap berkas. Jadi lebih mudah dan tidak gabung atau tidak, biasanya ada yang split ya, ada yang harusnya di akta tetapi yang dimasukkan adalah ID card. Oke, terima kasih. Selanjutnya, ya seperti itu. Jadi memudahkan dari sekarang Bapak Ibu boleh menyiapkan file dan diberi nama sesuai dengan nama filenya. Iya. Iya, di chat juga sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Pak Fahrizan. Oh ya, Ibu Rahmawati ada lagi? Tadi itu tentang surat keterangan ya, Ibu Rahmawati, kalau saya tidak salah ingat. Itu kan pada saat kita melakukan pendaftaran, menginput berkas-berkas, anak-anak kita kan belum terima ijazahnya. Nah, apa yang menjadi validasi bahwa mereka benar-benar duduk di kelas 9, sudah mengikuti proses ujian, itulah surat keterangan dari sekolah. Nanti kalau dia di SMP, YPS, ada tim Pak Fadli nanti akan, Pak Fadli Herman mengeluarkan surat itu. Di sekolah-sekolah lain pun, SMP lain pun, atau yang sederajat, akan memberikan surat keterangan itu. Gitu Bu ya. Baik, terima kasih banyak Pak. Selanjutnya kita masuk ke chat, ada pertanyaan dari Pak Farisan tentang perbedaan dari formulir biru dan merah. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Elman ya, jadi untuk POH luar dan juga untuk POH lokal dari pas diterima di awal bekerja. Kemudian yang kedua, file PDF, apakah semua berkas dalam satu PDF atau masing-masing PDF untuk satu berkas? Pak Elman silakan.
Iya, masing-masing berkas nanti di PDF-kan kecuali satu, kecuali foto. Kecuali fotonya itu JPEG atau JPG. Terus saya lanjut saja tentang foto. Kemarin banyak pertanyaan tentang hal itu juga, tetapi untuk menyederhanakan, kita menggunakan foto ketika anak mengurus di ujian di saat-saat terakhir ini foto SMP-nya. Jadi berarti dia menggunakan seragam SMP. Ya, foto yang digunakan untuk tes pada keperluan-keperluan tes pada akhir-akhir ini, itulah yang kita pakai, kita cantumkan nanti, kita scan, bukan di foto ulang, kita scan aslinya dan kita kumpulkan. Hanya itu yang JPG atau JPEG, yang lainnya PDF terpisah. Gitu. Iya, baik. Dan tambahan juga Bapak Ibu untuk rapor, itu yang di PDF kan adalah halaman pertama sampai halaman terakhir untuk tiap semester. Supaya terlihat identitas sekolah dan di akhir ada terlihat tanda tangan pengesahan dari wali kelas dan juga kepala sekolah. Jadi satu file untuk satu semester dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Menyambung pertanyaannya ada Ibu Fani, masih tentang foto Pak, ini untuk background. Background fotonya warna apa? Tidak ada ketentuan definitif, kita menggunakan foto SMP, umumnya berlatar belakang biru. Boleh validasinya Pak Fadli Herman, seperti yang kita bicarakan kemarin? Iya, betul Pak Herman. Jadi Bapak Ibu untuk keperluan dokumen yang akan dilampirkan, termasuk foto ini, SMPPS kita udah jadwalkan foto ijazah di hari Jumat pekan ini. Saya akan kirimkan penyampaian resminya lewat surat ke wali kelas untuk diteruskan ke orang tua. Jadi Bapak Ibu hari Jumat itu kan agenda SLC ya. Ya, saya bicara ini menyampaikan ke orang tua SMPPS, karena ini sesi untuk orang tua SMPPS ya, Bapak Ibu ya. Ya. Hari Jumat kita masuk ke agenda SLC. Namun anak-anak kita itu datang ke sekolah Bapak Ibu menggunakan seragam putih biru, dan kita fasilitasi untuk jemputan bus datang ke sekolah dan diantar pulang kembali di hari Jumat. Penyampaian resminya saya akan kirimkan ke wali kelas hari ini untuk diteruskan ke orang tua. Demikian, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Fadli dan Pak Elman. Dan selanjutnya tentang materi, baik Bu Ida, akan kami kirimkan melalui wali kelas di kelas 9 dan juga tentang rangkuman Q&A yang berkaitan dengan SPMB SMA IPS akan kami kirimkan setelah pertemuan hari ini. Ibu Rasmiati, untuk jalur prestasi, jika nilai rata-ratanya belum mencukupi 85, apakah dinyatakan tidak lolos berkas, tapi prestasi yang dimasukkan jenjang nasional. Jadi ada prestasinya tingkat nasional, tapi nilai rata-rata belum mencapai. Saya jawab ya, Ibu Ceria. Iya, silakan. Baik, berkas-berkas portofolio yang dimasukkan itu terintegrasi satu paket dengan rata-rata nilai raport 85. Ya, maka itu satu paket. Jadi prestasinya juara 1, 2, 3 plus satu paket dengan nilai rata-rata 85 itu. Begitu. Baik, terima kasih. Selanjutnya luar biasa antusias Bapak Ibu ya. Terima kasih. Jika masih ada yang mau bertanya, silakan di chat atau boleh langsung raise hand. Apakah penggunaan Chromebook pada saat SMP bisa dilanjutkan di SMA unitnya atau haruskah membeli yang baru? Silakan Pak Elman. Bisa, sangat bisa. Maka tadi Pak Direktur di awal sudah mengatakan ketika dia di SMP sudah menggunakan Chromebook, itu akan jauh lebih mudah untuk dilanjutkan di SMA. Tidak ada perubahan aplikasi dan seterusnya. Kita hanya menggunakan hal yang sama, karena ini sudah paket sesekum. Jadi bisa dilanjutkan. Kalaupun seperti kemarin ada yang tanya, kalau pakai punya kakaknya di SMA sudah lulus, adiknya mau pakai lagi di SMA kelas 10, boleh silakan. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Kemudian surat keterangan prestasi, apakah diambil di sekolah asal? Iya. Jadi untuk surat keterangan prestasi, Bapak Ibu nanti akan ambil di sekolah asal. Nanti kami akan siapkan template-nya melalui Google Form pendaftaran, sehingga bisa menjadi panduan Bapak Ibu untuk mengisi surat keterangan berprestasi.
Apakah email anak yang bersangkutan atau email orang tua yang digunakan? Dari Ibu Fatma. Boleh. Pilih salah satunya, yang penting konsisten menggunakan. Kalau dari awal digunakan email anak, maka seterusnya harus menggunakan itu dengan mengingat passwordnya. Kalau dari awal yang digunakan adalah email orang tua, seterusnya akan menggunakan email orang tua. Terus itu kan harus menghafal password. Password tidak untuk kami panitia, tetapi untuk kepentingan anak, login atau membuka segala-galanya informasi itu khusus untuk anak. Jadi bukan untuk panitia. Kemarin ada yang merasa, aduh gimana nih passwordnya? Tidak, kami tidak berhubungan dengan password. Itu akan digunakan kebutuhan anak Bapak Ibu. Yang penting sekali lagi, kalau menggunakan katakanlah email baru, email dari orang tua, anak harus betul kuasai passwordnya dan benar-benar bisa melihat inbox atau informasi yang kami selalu kirim melalui email yang digunakan dari awal. Begitu. Selanjutnya, dari Ibu Mutia, kalau misalnya kakaknya di kelas 11, apakah calon peserta didik tetap wajib untuk membeli buku? Terima kasih. Iya, saya jawab. Buku kita di Cambridge ini bukan per kelas. Ada level-level tahap-tahapnya, maka memang itu menjadi buku personal bagi anak-anak. Sehingga setiap yang masuk memang perlu memegang bukunya masing-masing. Itulah sebabnya mengapa kita perlu menegaskan di pendaftaran ulang, karena memang kita akan pesan di awal sesuai dengan jumlah anak. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya, jika calon siswa tidak memiliki prestasi akademik maupun olahraga yang memenuhi persyaratan, tetapi nilai rata-rata rapornya di atas 85 dan dari sekolah di 4 wilayah pemberdayaan, apakah memenuhi persyaratan juga untuk mendaftar lewat jalur prestasi? Pertanyaan yang sama dengan yang sebelumnya. Iya, karena memang kita sebutkan ini sebagai jalur prestasi, maka yang kita utamakan di situ adalah prestasinya. Dan itu sekali lagi satu paket dengan nilai rapor. Jadi harus ada bukti prestasi 1, 2, 3 minimal tingkat provinsi. Gitu. Iya, selanjutnya untuk ukuran file PDF untuk berkas yang diupload berapa? 10, maksimal 10 MB. Baik, luar biasa untuk pertanyaan Bapak Ibu. Masih adakah yang perlu ditanyakan terkait dengan SPMB SMA ini? Sekedar informasi juga Bapak Ibu, ketika mengisi form pendaftaran nantinya, di akhir form itu akan ada link WhatsApp group yang kami sematkan. Bapak Ibu jangan lupa untuk mengklik agar bisa bergabung di WhatsApp group khusus untuk pendaftar di SMA YPS Sorako. Iya, karena beberapa tahun-tahun kemarin biasanya ada yang lupa mengklik linknya sehingga ada yang lambat bergabung di WhatsApp group. Tetapi informasi SPMB ini, jadi selain di WhatsApp group juga ada website dan juga media sosial yang akan terus mengupdate tentang informasi SPMB. Masih ada Bapak Ibu yang perlu kuota tahun ini 192 6 kelas. Masih ada Bapak Ibu? Nanti akan ada juga tim asistensi dari SMA YPS Sorako yang akan membantu Bapak Ibu jika misalnya ada pertanyaan terkait dengan SPMB dan juga terkait dengan pendaftaran. Jika jalur masyarakat lokal tidak sampai 15%, apakah akan dialihkan kemana? Silakan, Evan. Iya, pertama-tama kita akan selalu berpegang jalur karyawan-karyawan, jalur prestasi-prestasi, jalur MLT. Dan di situ semua akan bersaing sesuai dengan jalurnya. Jika jalur MLT ini belum terpenuhi, maka akan dipakai oleh jalur karyawan PTVI YPS Poliwako. Baik, terima kasih. Materinya, ya nanti kami akan share melalui wali kelas. Kemudian seragam ada perubahan?
Pak Hairun, apakah ada perubahan untuk seragam? Sejauh ini tidak ada ya. Mungkin ada informasi dari Pak Hairun? Sejauh ini belum ada perubahan. Iya, belum ada perubahan. Baik, masih ada yang perlu lagi Bapak Ibu? Oke, masih ada. Untuk pendaftaran kapan akan dimulai bulan tanggal tahun untuk prestasi Lutim, apakah juga sebagai pertimbangan? Silakan Pak. Mungkin Pak Irsan boleh minta tolong diinfokan kembali, share slide kembali khusus untuk pendaftaran. Siapa tahu ada Bapak Ibu yang belum sempat untuk screenshot tentang tanggal-tanggal penting untuk SBSEKUM IPS. Oh iya. Sementara Pak Ir siapkan resume tanggal-tanggal penting biar kita nanti Ibu Bapak gampang melihatnya, tidak lompat-lompat slide. Yang paling pertama harus diingat tanggal 26. Tanggal 26 Maret. Aduh. 26. Di luar nih, di luar otakku misalnya itu tanggalnya semua. Ya, 2026 ya. Tanggal 26 Maret 2026, bukan 2025. Nih, sudah kita tampilkan. Sampai, ini baru pendaftaran ya, sampai tanggal 8 April. Jadi kita sudah mulai aware 26 sampai 8 April. Terima kasih Pak Irsan sudah ditampilkan. Nanti akan di resume akan semua tanggal-tanggalnya, pendaftarannya, tesnya, daftar ulangnya, pengumuman dan seterusnya itu akan ada di resume oleh Pak Irsan supaya kita tidak lompat-lompat slide. Baik, terima kasih banyak Pak. Dan jika Bapak Ibu ada rencana untuk berlibur mungkin atau keluar kota, boleh dari sekarang menyiapkan file-file dan berkas dan bisa disimpan di HP. Itu bisa diupload sementara berlibur, khususnya foto Ananda ya, menggunakan seragam sekolah. Kemudian ada lagi prestasi Lutim, apakah juga bisa dijadikan sebagai pertimbangan? Minimal tingkat provinsi, sesuai dengan ketentuan yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Iya, ada pertanyaannya di chat. Apakah menggunakan Chromebook untuk tes dan apakah ada antisipasi jika ada peserta yang memakai aplikasi AI untuk jawaban tes? Kita menggunakan Chromebook atau laptop yang sudah terinstall. Nah, itulah gunanya Chromebook untuk mengantisipasi penggunaan AI yang berindikasi pada kecurangan pada Chromebook atau laptop yang sudah terinstall sistem dari Chromebook, itu semua bisa dicegah. Inilah keunggulan menggunakan Chromebook. Jadi provider, sekolah itu sudah mengatur semuanya untuk mengantisipasi sehingga semuanya berjalan sesuai dengan aturan sekolah. Itu sudah diatur, bisa diblokir dengan sendirinya. Baik, masih ada. Mohon dikirim ke grup kelas untuk WhatsApp grup penerimaan. Jadi untuk WhatsApp grup, untuk linknya ini Pak, nanti kami sematkan di Google Form. Jadi ketika sudah mendaftar baru bisa bergabung ke dalam WhatsApp grup tersebut. Apakah nanti diperiksa yang pakai laptop? Ada lagi pertanyaannya Pak? Ya, silakan Pak Irsan boleh di tim teknis tentang laptop. Maaf Pak, mungkin bisa Pak Sulfadli yang jelaskan sistem yang akan dipakai untuk mencegah kecurangan-curangannya Pak. Apakah Pak Sulfadli? Ya, halo. Oh ya, terima kasih Pak Sulfadli. Monggo Pak. Iya, jadi yang pertama tadi terkait dengan kecurangan aplikasi AI dan lain-lain sebagainya. Pada saat tes itu nanti kita akan coba proteksi. Jadi semua pengguna Chromebook dan laptop itu akan kita coba proteksi dengan menggunakan aplikasi CBT Tools seperti itu.
Jadi indikasi kecurangan akan terekam dan kami serahkan ke panitia ketika ada terjadi kecurangan, apakah didiskualifikasi atau seperti apa. Seperti itu. Kemudian yang kedua tadi ada pertanyaan, apakah laptop diperiksa, maksudnya mungkin dari sisi kompatibilitas ya dengan program. Jadi tidak ada pengecekan oleh pihak sekolah, silakan dicek secara mandiri. Mungkin H-1 nanti akan dilakukan simulasi untuk kemudian aplikasi, mengecek kompatibilitas sistem dan lain-lain sebagainya. Terima kasih Pak Elman. Baik, terima kasih sangat membantu informasinya Pak Fadli. Jadi sekali lagi kami tekankan ya Ibu Bapak, kami sekolah sudah mengantisipasi untuk kemungkinan kecurangan-kecurangan yang terjadi. Dan ketika itu terjadi, kita akan memperlakukan sesuai dengan SOP yang disiapkan panitia nantinya. Jadi kita yakin, Ibu Bapak, proses kita ini berjalan dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, seadil-adilnya. Ya, tim kami selalu berupaya yang terbaik. Baik, terima kasih Pak Fadli dan juga Pak Elman. Selanjutnya dari Bapak Mardi, untuk jalur prestasi apakah sertifikat yang digunakan ini mulai dari SD sampai SMP atau hanya SMP saja? Ya, baik. Ini ada batasan waktunya, biar seragam. Pak Fadli Herman, seperti yang kemarin, batasan waktunya boleh divalidasi lagi. Silakan Pak Fadli Herman. Sorry, boleh diulang pertanyaannya? Apakah untuk jalur prestasi sertifikat yang digunakan ini untuk pendaftar SMA, apakah sertifikat dari SD sampai SMP atau hanya SMP saja? Oh, yang diperoleh di SMP. Baik kelas 7, 8 maupun di kelas 9. Ya. Baik, terima kasih Pak. Masing-masing. Laptop luar, instalasi aplikasi seleksinya akan diinstal di laptop calon siswa. Ada pengawasan yang menggunakan laptop pribadi. Baik seperti yang disampaikan oleh Pak Sulfadli tadi, dan untuk penggunaan CBT ini juga kami sudah menggunakan di SMEPS, dan boleh kami katakan bahwa anak-anak tidak bisa membuka web lainnya. Atau mungkin ada tambahan lagi dari Pak Sulfadli atau Pak Irsan terkait aplikasi ini, atau tentang CBT yang akan kita gunakan? Ya, Bu Ceria. Langsung saya jawab, Bu Ceria. Iya, silakan Pak. Jadi tidak ada penginstalan di laptop siswa. Jadi pure nanti kita akan berikan link ke siswa untuk kemudian membuka soal, dan secara otomatis kita akan melakukan proses proctoring atau pengawasan secara online. Seperti itu Bu Ceria. Baik, terima kasih Pak Sulfadli. Dan selanjutnya Ibu Juniati, apakah ada kisi-kisi soal tes untuk anak-anak pelajari? Silakan Pak Elman. Iya, kita memberikan acuan-acuan materi-materi untuk dipelajari, dan bahkan di SMP EPS kita memberikan, tim SMP memberikan fasilitas dalam arti pembinaan, pendalaman untuk persiapan tes. Bila pun itu dirasa tidak cukup, ada link-link tertentu yang memuat soal-soal latihan persiapan tes. Perlu kita ingat, tes-tes kita itu memang modelnya seperti mereferensi pada tes kemampuan akademik. Ya, jadi ada acuan-acuan tertentu, ada model-model tertentu, dan itu sudah dilakukan persiapan di SMP oleh tim Pak Fadli Herman. Boleh validasinya Pak Fadli Herman tentang persiapan yang sudah dilakukan? Iya, terima kasih Pak Elman, Bu Ciri ya. Jadi Bapak dan Ibu, ini pertanyaan yang sama tadi ya dengan Ibu Hadrawati sebelumnya. Iya, jadi untuk persiapan yang terprogram di sekolah, ini kita akan laksanakan setelah TKA, tes kompetensi akademik di 12-13 April ya. Setelah itu baru kita persiapan tes seleksi akademik ke SMA EPS, termasuk persiapan untuk ujian sekolah. Tapi itu terlalu lama untuk ditunggu Bapak Ibu. Silakan dorong anak-anak kita, bantu anak kita untuk latihan secara mandiri. Tadi ya sudah ada peranala yang dikirim
dikirimkan oleh Pak Irsan ya. Itu ada contoh soal, ada kisi-kisi, TKA yang bisa Bapak Ibu akses langsung ke laman Pusmendik Kemdikbud. Ya, saya kirim kembali di chat room ya. Itu. Silakan Bapak Ibu lihat di kolom komentar, tautannya itu bisa diakses kapanpun oleh siapapun. Jadi silakan dorong anak-anak kita untuk lebih banyak berlatih mengerjakan soalnya. Oke, thank you. Iya, baik. Terima kasih. Kemudian selanjutnya tentang laptop, syarat laptop yang digunakan. Kemudian link soal nanti apakah akan dikirim ke email pada saat pendaftaran. Mungkin dari tim IT bisa membantu untuk menjawab terkait ini. Silakan Pak Sulfadli atau Pak Irsan. Iya, makasih Bu Ceria. Jadi minimal requirement untuk kebutuhan laptop itu, jadi kita mengacu ke spesifikasi terendah yang kemudian digunakan anak SMP sekarang, yaitu menggunakan Chromebook. Itu spesifikasi paling rendahnya yang kemudian bisa digunakan. Jadi kita tidak mengizinkan penggunaan tablet, yang penting laptop. Kemudian bisa mengakses operating system, itu sudah bisa digunakan untuk tes. Kemudian untuk distribusi soalnya, karena ini sifatnya rahasia, kemungkinan kita akan melakukan proses distribusi langsung pada saat di ruang ujian nantinya, seperti itu. Baik, terima kasih. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu, mohon share contoh latihan soal dari halaman Dikbud. Jadi Bapak Ibu boleh dikirim, link ini boleh dikirim ke Ananda, dan mereka bisa akan langsung mengakses soal-soal dan memilih soal yang akan mereka pelajari sesuai dengan subjek yang akan mereka pelajari ya. Kemudian ada tambahan dari Pak Irsan, untuk penggunaan laptop terinstall Google Chrome dan akun Gmail yang digunakan mendaftar sudah login di Chrome tersebut. Oh iya, pengalaman setiap tahun ketika ada tes, biasanya ada yang lupa password untuk email yang akan digunakan. Jadi mohon pastikan Bapak Ibu agar lebih bagus ya kalau akun Gmail sudah terdaftar sebelumnya, sudah login sebelum mengikuti tes. Supaya tidak wastingan juga ketika mempersiapkan diri untuk ujian di hari ujian tersebut. Masih adakah pertanyaan Bapak Ibu? Saya suka sekali antusias pertanyaan dari Bapak Ibu ya, luar biasa. Pakai tablet boleh, Pak Ramla? Iya, seperti yang disampaikan tadi bahwa hanya menggunakan laptop dan Chromebook ya. Saya ingin menjawab, tidak menggunakan tablet. Masih adakah pertanyaan Bapak Ibu? Sekali lagi kami menginformasikan bahwa nanti akan ada tim asistensi juga yang akan membantu untuk menjawab pertanyaan seputar SPMB ketika sudah mendaftar, dan silakan Bapak Ibu untuk terus mengakses website dari SPMB untuk melihat informasi-informasi terkait dengan SPMB. Baik, dengan ya sudah tidak ada pertanyaan di Google Chat atau sudah tidak ada raise hand, kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah boleh menanyakan banyak sekali pertanyaan, luar biasa antusias Bapak Ibu, dan saya izin untuk mengirimkan kembali link absensi ya. Bapak Ibu mohon untuk mengisi supaya kami bisa melihat jika misalnya ada orang tua yang belum sempat mengikuti sesi sosialisasi hari ini. Ada mungkin closing statement dari Bapak Fadli Herman dan kemudian nanti Bapak Elman terkait dengan SPMB, kami persilakan. Bapak Fadli dulu, silakan. Oh iya, baik. Terima kasih Bu Ciria. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman di tim unit SMA sudah memimpin jalannya sosialisasi khusus untuk alumni, ya, calon alumni dari SMPS yang akan masuk ke SMPS. Kemudian, ya, terima kasih ke teman-teman di tim teknis yang sudah bantu tadi memperjelas informasi sebagaimana ditanyakan oleh orang tua. Nah, yang penting bagi Bapak dan Ibu orang tua adalah bagaimana mengatur waktu anak-anak kita untuk banyak memprioritaskan waktunya untuk berlatih. Karena tes seleksi akademik ini adalah tes seleksi penentu anak-anak kita apakah diterima ataukah berstatus sebagai cadangan. Tentu harapan orang tua semua pengen anak-anak kita diterima ya. Dan ya, satu hal yang baru yang kami lakukan dalam
sistem penerimaan murid baru di tahun ini, kita membuka ruang untuk memberikan layanan kurasi data atau portofolio prestasi. Itu 3 hari lebih awal ya, seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Direktur, 3 hari lebih awal. Pembukaan pendaftaran kita mulai tanggal 26, berarti tanggal 23 kita buka layanan untuk kurasi data prestasi. Jadi Bapak Ibu orang tua yang anak-anaknya punya prestasi sesuai dengan syarat tadi, namun ragu apakah portofolio ini, sertifikat piagam, ini memenuhi syarat atau tidak, maka 3 hari itu 23, 24, 25 Maret silakan dikirimkan ke kanal yang nanti akan kami sampaikan ke orang tua, agar bisa dikurasi lebih awal oleh panitia dan kirimkan umpan balik dari panitia, apakah memenuhi syarat atau tidak. Saya kira itu saja dari saya. Kehadiran Bapak Ibu merupakan kehormatan bagi kami, panitia SPMB Sekum YPS tahun ajaran 2026-2025. Jika ada kendala, ya silakan dikomunikasikan ke tim panitia di SMA, begitupun nanti ketika masuk ke fase pendaftaran ada tim asistensi yang akan meluangkan waktunya untuk berkomunikasi kepada Bapak Ibu di jam kerja. Mulai pukul 7.30 sampai 15.30 di hari kerja ya. Mulai tanggal 30 sampai 8 April. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Fadli, dan selanjutnya mungkin ada closing statement dari Bapak Elman selaku Ketua SMA. Terima kasih Bu Ceria, terima kasih Ibu Bapak calon orang tua siswa SMA. Ini adalah perkenalan awal, semoga menjadi hal yang baik untuk anak-anak kita berikan yang terbaik. Kita percaya di SMA YPS, anak-anak kita boleh nanti menjadi terbentuk, menjadi pribadi yang baik, pribadi yang berguna, pribadi yang membanggakan kita. Kita semua mulai dengan niat baik, ibu-ibu, bapak-bapak, kita jalani dengan baik, mudah-mudahan hasilnya baik dan semua mendapat kebaikan. Terima kasih untuk semua orang tua, terima kasih tim sudah begitu banyak membantu, Pak Direktur, Pak Sulfadli, Pak Fadli Herman, Pak Irsan, dan semua tim. Mudah-mudahan ini menjadi kekuatan dan kepercayaan bagi orang tua bahwa kita benar-benar peduli terhadap anak-anak kita. Terima kasih, Bu Ceria. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak boleh hadir bersama-sama, dan kami menantikan putra-putri Bapak Ibu untuk bergabung bersama-sama kami dengan di SMA YPS. Terima kasih Bapak Ibu, demikian pertemuan kita pada pagi hari ini dan sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Pak Fadli, terima kasih. Selamat pagi Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Selamat pagi. Terima kasih Bu. Mem. Terima kasih. Bu. Aduh Bu Ceria, tahu cantik saja pagi ini Bu Ceria. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Ceria. Yayasan Pendidikan Sorowako, tempat di mana pendidikan berkarakter menjadi fondasi utama dalam membentuk masa depan anak-anak. YPS memiliki 6 unit satuan pendidikan, mulai dari TK YPS Lawewu dan TK Sorowako. Terima kasih Pak Hairun. Ayo kita ke musola. Hingga SMP YPS Simpole dan SMA YPS Sorowako. Setiap unit sekolah kami berkomitmen untuk memberikan pendidikan berkualitas sesuai dengan visi kami. Membentuk insan berkarakter yang berguna bagi diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitarnya. Melalui kurikulum merdeka yang kami terapkan, kami berfokus pada layanan pendidikan, pengajaran, dan pelatihan yang berkualitas. Guru-guru kami bekerja sama dengan orang tua untuk memberikan pengalaman belajar yang mendalam dan bermakna bagi setiap peserta didik. Kami juga didukung oleh berbagai fasilitas yang menunjang proses pembelajaran. Gedung sekolah dengan ruang kelas yang modern serta nyaman memberikan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa. Fasilitas digital kami seperti laboratorium IT yang lengkap memastikan bahwa siswa kami memiliki akses ke teknologi terkini dalam pembelajaran mereka.